Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Perkenalkan, nama saya Marsha dengan NIM H05233226, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang telah kurikulum pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama, pengertian kurikulum. Mendengar istilah kurikulum, sejak perhatian kita tertuju pada rencana kegiatan belajar yang dilaksanakan seorang guru dalam banyak literatur. Kurikulum diartikan sebagai suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Pengertian ini mengandung arti bahwa kurikulum harus bertuang dalam satu atau beberapa dokumen atau rencana tertulis. Dokumen atau rencana tertulis itu berisikan pernyataan mengenai kualitas yang harus diartikan seorang peserta didik yang mengikuti kurikulum tersebut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu landasan filosofis pengembangan kurikulum. Yang pertama, perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal atau selalu. Pandangan perennialis bahwa pendidikan harus lebih banyak mengarah pusat perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Yang kedua, esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Yang ketiga yaitu progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Yang keempat, rekonstruktivisme. Kata rekonstruksionisme dalam bahasa Inggris atau rekonstruk yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan imtek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan beserta penerapan dalam merealisasikannya. 1. Kurikulum Rencana Pembelajaran 1947 sampai 1968. Kurikulum yang digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh tatanan sosial politik Indonesia. Yang kedua, Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Helpline, merupakan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Selanjutnya yaitu nomor 3, Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pembelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Yang keempat, Kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Pada akhir era kekuasaan Soekarno, kurikulum pendidikan yang lalu diubah menjadi Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada Rencana Pendidikan 1964 adalah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Yang kelima, Kurikulum 1968. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964.
Materi terakhir yaitu penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan peserta didik yang dimaksudkan, itu telah diamanatkan dalam kebijakan-kebijakan nasional sebagai berikut. Yang pertama, perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan. Yang kedua, TEP MPR nomor 4 MPR 1999 tentang GBHN tahun 1999 sampai 2004. Yang ketiga, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat, perlakuan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.